Wanita setiap hari mengambil air dari toilet tetangga, minum air dari toilet, hanya untuk membuktikan kepada tetangga bahwa dia membersihkan kebersihan rumah mereka. Seberapa bersihnya? Tidak hanya itu, untuk memenangkan hati para tetangga, wanita itu juga secara sukarela memberikan layanan akupuntur dan pijat gratis untuk para lansia di kompleks. Oleh karena itu, dia mendapatkan semua pujian tinggi dari para lansia. Sandiwara, tapi seperti kata pepatah, tidak ada angin, tidak ada hujan, pasti ada maksud di baliknya. Ternyata wanita itu adalah penipu yang menjual obat palsu. Setiap hari berpura-pura menjadi dokter medis, berjualan obat di kompleks, dan mengklaim bahwa obatnya dapat membuat anak-anak yang mengonsumsinya menjadi lebih kuat. Sekelompok nenek tertipu oleh rayuan mautnya, berbondong-bondong datang untuk membeli obat palsunya untuk cucu mereka. Membeli obat palsunya. Begitu nenek itu datang, dia langsung ingin membeli 10 kaleng. Dan wanita itu segera menyatakan bahwa susu formula mereka sangat laris, sangat baik untuk perkembangan fisik anak. Nenek biasanya sangat menyayangi cucunya, jadi dia membayar 20.000 yuan tanpa ragu. Setelah pulang ke rumah, nenek diam-diam memberikan minum kepada cucunya. Hanya dalam 1 bulan, cucu nenek itu tiba-tiba memukul teman gemuknya hingga terjatuh. Dulu, cucunya sangat ringkih, sekali terkena langsung jatuh. Dan ini membuat nenek semakin percaya khasiat susu pembohong. Jadi dia berencana untuk terus menimbun barang dalam jumlah besar. Tanpa disadari, orang-orang yang memuji efek susu formula itu adalah orang-orang yang disewa oleh penipu. Melihat nenek dalam kondisi ekonomi yang baik, penipu itu segera memutuskan untuk menipunya lagi, memanfaatkan kesempatan untuk menguras pensiun nenek. Jadi wanita itu berpura-pura bahwa produk permintaan melebihi persediaan dan sudah habis. Setelah barang datang, dia akan segera memberitahu nenek. Kemudian dia juga mengatakan bahwa perusahaan baru-baru ini memiliki kegiatan baru. Melihat nenek menari di alun-alun dengan baik, jadi berencana mengundangnya untuk menjadi penari utama. Namun nenek sekali lagi tertipu. Dia tertipu habis-habisan oleh mereka, merasa akhirnya ada yang bisa mengerti dirinya. Jadi dia tanpa ragu-ragu menyetujuinya. Tanpa disadari nenek akan segera menyesal seumur hidup. Anan, An-an, ada apa denganmu? Jangan menakut-nakuti ibu. Tolong, cepat panggil orang. Dokter, ada apa? Ada apa? Diagnosis awal. Sepertinya dia makan sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin dia makan sesuatu yang salah? Saya biasanya sangat berhati-hati. Pasti tidak salah. Main pendek, kamu juga harus tanya keluargamu. Harus segera dikonfirmasi. Apa sebenarnya yang dimakan salah? Tidak baik, kondisi pasien semakin parah. Dia sedang menggigil. Ayo ke ruang gawat darurat. Cuci lambung. Sayang, Anan keracunan makanan. Dia di rumah sakit, cepat datang. Apa? Saya segera datang. Bagaimana ini? Bagaimana? Anan sebenarnya makan apa? Bu Tinghua, pasti begitu. Dengarkan telepon, cepat angkat teleponnya. Angkat telepon, cepat angkat teleponnya. Gong dan genderang yang menyenangkan. Memukul untuk merayakan kebahagiaan setiap tahun. Tarian yang indah. Menghadirkan perhatian setiap tahun. Jie Hua, menantu perempuanmu menelepon. Pasti dia mendesakmu untuk pulang. Baik, ini baru saja keluar sebentar. Kenapa sudah harus pulang? Iya, kan ini baru mulai menari. Ayo datang dan lanjutkan. Terus menari ya. Telepon pertama, kamu tidak perlu mengangkatnya. Jika dia ada urusan penting, dia pasti akan meneleponmu lagi. Baiklah, mari kita lanjutkan menari. Ayo bersiap-siap. Siapkan diri dan berdiri rapi ya. Siap, mulai. Cepat angkat teleponnya.
Tanda vital pasien menurun. Meningkatkan dosis. Bunga tanah air adalah senyuman kita. Bagaimana? Sangat lelah. Jie Hua, menantu perempuanmu memberimu. Sudah menelepon puluhan kali. Apakah ada sesuatu? Mencari hal penting untukmu. Aku akan meneleponnya. Halo, pengguna yang Anda panggil. Saat ini tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Apakah ada yang salah? Mungkin ini tentang Anan. Jie Hua, Anan di rumahmu baru saja mendapatkan juara pertama di acara olahraga sekolah. Tubuhnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Apa yang akan terjadi? Betul, betul, betul. Sejak Anan mengonsumsi Kiang Bao-Bao, tubuhnya sangat baik. Bah. Lihat mulutku yang rusak ini. Ini bukan salah Anda. Anak itu. Semua itu adalah nyawa kita. Wajar saja jika merasa gugup. Apa yang dikatakan sangat bagus. Anan ini adalah nyawa saya. Anda bilang kita sebagai nenek. Saya pasti memikirkan segalanya. Memberikan yang terbaik untuknya. Iya. Di masyarakat sekarang ini, persaingan terlalu ketat. Kita sebagai kakek dan nenek, menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Semua ingin mempersiapkan anak-anak mereka. Memberikan nutrisi terbaik untuknya. Sumber pendidikan terbaik. Dukungan medis terbaik. Mereka ingin merencanakan dengan baik setiap langkah dalam hidup mereka. Betul. Dan juga, sekarang sedang tren di barat. Begitu anak ini lahir, langsung dibelikan dana pendidikan, dana medis, bahkan dana untuk memulai usaha. Dengan cara ini, pendidikan, kesehatan, dan pernikahan anak, bahkan masa depan untuk memulai usaha dan menjadi bos. Tidak perlu khawatir lagi. Barat sudah begitu maju. Tentu saja, apakah kita mungkin? Saya ingin membelikan satu untuk cucu saya. Aku juga ingin membelinya. Saya duluan. Saya harus membelikan satu untuk Anan. Kebetulan, aku punya seorang teman yang membuka perusahaan dana di luar negeri. Produk-produk ini, semua ada. Kuotanya juga tidak banyak. Jie Hua, jika kamu mau, saya berikan kamu limit 2 juta. Suku bunga 1 tahun. Ada 20%. Setelah 18 tahun, 2 juta ini akan menjadi 20 juta. Anak ini seumur hidup. Tidak perlu khawatir lagi. Baik, saya membeli. Aku akan membelinya sekarang. Sudah, ayo, saya akan mentransfer uangmu. Sudah berhasil ditransfer. Untungnya di kartu masih ada 2 juta. Uang, mana uangku? Belum menemukan sumber keracunan. Anak ini hampir tidak tahan lagi. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Saya sudah berusaha mencarinya. Tidak bisa menemukan sumber keracunan. Kami hanya bisa bertahan, mempertahankan hidup sang anak dengan susah payah. Kamu bayar dulu saja. Baik. Cepat pergi. Uang, kemana uangku pergi? Jie Hua, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak uang? Ajari kami sekarang. Aduh, cara menghasilkan uang. Anan punya kamu, nenek yang sangat menyayanginya. Itu benar-benar keberuntungannya. Bukankah begitu? Ajarilah kami. Cepat ajari kami. Ibu, Anan keracunan makanan. Sudah masuk rumah sakit. Sekarang sedang dalam perawatan darurat. Sangat berbahaya. Kamu beritahu aku, apa sebenarnya yang kamu berikan padanya? Apakah ini karena strong baby? Selamat siang, pengguna yang Anda panggil. Saat ini tidak dapat dihubungi.
Bu Tinghua, kamu di mana? Hari ini adalah hari yang baik. Harapan menjadi kenyataan. Deng 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 deng. Bu Tinghua, kamu di mana? Angkat telepon. Anan mengalami masalah. Di rumah sakit dalam perawatan darurat. Cepat katakan padaku. Apa yang kamu berikan pada Anan? Angkat telepon, Ibu. Aku mohon, angkat teleponnya. Anan dalam bahaya. Kamu sebenarnya sudah transfer uang kemana? Segera kembalikan uang itu padaku. Ini Sensi. Mengirim begitu banyak pesan. Jangan-jangan itu adalah Qiang Baobao. Benar-benar ada masalah, kan? Aduh, aku capek. Semua orang, istirahatlah sebentar. Ayo minum sedikit air. Aduh, benar-benar panas. Qian, kenapa kamu mengambil ponselku? Jie Hua, ponselmu terus berdering. Oh, Sensi, mengirim begitu banyak pesan. Iya, mengirim begitu banyak informasi. Iya, aku melihat menantu perempuanku. Seperti di dalam drama itu, orang yang gila kontrol. Memang ada sedikit pengendali ini. Biasanya mulai dari cara termudah untuk memulai. Mengendalikan suami, mengendalikan anak, akhirnya mengendalikan mertua. Bergaul dengan orang seperti ini sangat menakutkan. Pengendali, aduh, begitu kalian bilang. Sepertinya memang benar. Orang seperti ini, jika kamu tidak mendengarkan kata-katanya, dia akan langsung membuat cerita, mengancammu. Halo, Sensi, kamu sudah menelepon ratusan kali, mengirim puluhan ribu pesan. Apa kamu tidak merasa terganggu? Ibu, katakan padaku sekarang. Apakah kamu sudah memberi Anan? Kamu memberi makan apa? Dokter bilang tidak bisa menemukan sumber keracunan. Anan hampir tidak bisa bertahan lagi. Apa? Dan juga, apakah kamu sudah mengambil uang saya? Dipindahkan. Cepat kembalikan uang itu padaku. Itu adalah uang untuk menyelamatkan Anan. Cepatlah. Kamu sudah membuat begitu banyak alasan. Ternyata yang kamu maksud adalah rencana ini. Ya, aku katakan padamu. Ini adalah uang anak saya, bukan milikmu. Ibu, dan juga, saya menggunakan uang itu untuk membeli reksadana. Apa? Jangan bercanda, Bu. Anan benar-benar menunggu uang ini. Tolong, siapa yang bercanda denganmu? Ini adalah uang anak saya. Saya mengambil uang ini untuk membeli reksadana. Ada apa? Kamu sebagai ibu, bahkan mengutuk anakmu sendiri. Kamu benar-benar keterlaluan. Saya tidak ingin berbicara denganmu lagi. Ibu. Ini terlalu berlebihan. Ini Sensi. Semakin tidak masuk akal. Bahkan mengutuk Anan sampai terjadi masalah. Nona Sen, apakah kamu belum membayar? Dokter, maaf. Saya akan membayar 200.000 terlebih dahulu. Sisanya juga akan segera dibayar. Baik, tapi yang lebih penting adalah harus menemukan sumber keracunan. Jika tidak menemukan anak, hanya bisa bertahan setengah jam. Ini adalah laporan pemeriksaan kami. Ditemukan sangat mungkin terkait dengan zat bubuk susu. Susu bubuk. Bunga Buting, kamu benar-benar telah dicuci otak oleh Jie Qian. Dicuci otak. Jika terjadi sesuatu pada Anan, aku belum selesai dengan kalian semua. Jie Hua, menantu perempuanmu datang lagi untuk meminta uang. Tidak ada habisnya. Setiap hari hanya tahu meminta uang. Ini bukan datang untuk meminta uang. Ini datang untuk mengambil kekuasaan ekonomi. Uang ini harus ada di tangan siapa? Siapa yang memegang kendali? HMPH. Lihat bagaimana saya memarahinya. Hei, Sensi, kamu tidak ada habisnya, kan? Kamu benar-benar seperti wanita yang berisik. Ayo, bagaimana keluarga Lin kami menikah? Kamu ini seperti apa sih? Aku kasih tahu kamu. Selama bertahun-tahun ini, aku melakukan ini demi keharmonisan keluarga. Tapi aku selalu sabar padamu. Tapi kamu malah semakin menjadi-jadi, kan? Betul. Justru karena aku memberi Anan, memberi makan bayi yang kuat, maka dia jadi sangat bersemangat, tinggi dan kuat pula. Kamu tidak menyadarinya, kamu tidak punya kemampuan itu, malah menyalahkan aku. Jadi,
Ya, yang aku berikan adalah racun. Yang kamu berikan adalah ramuan ajaib, bukan? Bu Tinghua, ternyata memang kamu. Aku, uang, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Jangan berharap, aku sudah cukup sabar dengan kamu. Katakan padaku sekarang, bayi yang kuat itu sebenarnya di mana? Anan benar-benar mengalami masalah. Aku akan mengambil video untukmu. Anan makan sesuatu yang salah. Itu terkait dengan bahan susu. Harus menemukan susu jenis apa. Anan mengalami masalah. Itu karena salah makan susu. Itu karena bayi yang kuat. Kuatnya bayi itu beracun. Ah, tidak. Cucu perempuanku juga memakannya. Apa yang harus kita lakukan? Jia Qian, kamu harus memberi penjelasan padaku.